Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang langkah-langkah instalasi kulkas satu pintu. Dimana sebelum itu kita harus mengetahui dulu yang namanya alat serta bahan yang akan digunakan dalam pemasangan instalasi kulkas satu pintu. Saya akan ditemani oleh murid saya yang bernama Syihabuddin. Silakan Syihabuddin, gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, baik Pak. Nah, kita akan mempelajari tentang langkah-langkah instalasi kulkas satu pintu. Ya, benar sekali Pak. Nah, berarti kita itu harus mengetahui alat dan bahan yang akan digunakan Untuk instalasi. untuk menginstalasi kulkas tersebut. Di mana bahan yang akan digunakan bisa disebutkan dulu Bisa Pak. apa saja? Mungkin alatnya bahan yang pertama di sini ada terlihatkan kompresor, kondensor, evaporator, pipa kapiler yang kecil. Pilar. Mungkin ini fungsinya untuk katup juga ya, katup ekspansi. Ya, benar kali Pak. Ini Di sini ada pipa tembaga yang ukuran seperempat dan ada termostat untuk mengatur suhu. iya, ini sebagai apa? Switch ya, Switch lampu. atau saklar lampu. Oke ya, itu bahan yang akan digunakan. Lanjut lagi setelah bahan berarti alat yang akan digunakan untuk proses penyambungan pipanya nih. Oke, apa saja? Mungkin di sini ada rod Atau bledging las atau ya. bledging las, Oke, ini ada termasuk regulator apa ini? regulator oksigen Regulator dan oksigen, regulator gas tabung ya, gas. tabung gas yang 3 kilo. Terus ada peraklas oh ini sebagai bahan tambah ya, buat merekatkan Pak. pengelasannya. Ini Kunci pas, kunci pas, obeng in obeng sama plus obeng sama plus, itu ya manifold. untuk mengukur tekanan ya. Ya, benar sekali, Nah Pak. itu alat dan bahan. Oh ini kan ada bledging las, berarti harus ada gasnya ya? Harus ada Mana Pak. gasnya itu? Di sini Oh. ada tabung gas. Oh ini tabung gas yang 3 kilo ya, kita Ya, gunakan ini. yang 3 kilo. Ya Pak. Sama tabung oksigen Nah. yang tentunya ada isinya Pak. Oh iya benar, itu harus ada isinya. Nah itu alat dan bahan yang akan kita gunakan. Sebelum kita mengetahui alat dan bahannya, berarti kan kita harus tahu nih cara merangkaikannya seperti apa kan, pipanya, kondensornya sebelah mana, apanya sebelah mana, dan kita harus mengetahui dulu sirkulasi dan irigasi uapnya. Bisa dilihat ya, kita lihat balik irigasi uapnya. Yang pertama itu tidak ada pada kompresor. Kompresor itu untuk apa? Di sana? Kompresor itu untuk meningkatkan tekanan refrigeran atau kompresi. Ya, sebagai kompresi ya, mengalirkan freon kepada yang namanya apa itu teh Kondensor. kondensor. Untuk apa kondensornya? Kondensor itu membuang panas, perpindahan panas dari kondensor ke lingkungan. Terus- Kondensor perubahan panas gas menjadi Oh, cair. itu kondensasi ya namanya ya. Ya. Kondensor itu untuk kondensasi. Ya, benar sekali Pak. Nah, masuk lagi ke mana itu katup? Ekspansi. Oh, ekspansi valve ya. Ya, Ekspansi valve. Itu untuk apa ekspansi valve itu? Untuk drop tekanan Pak. Oh, untuk drop tekanan. Jadi sebelum tekanannya yang tinggi ya, Yang tekanan tadinya yang tinggi kepada ekspansi, jadi di drop. ya di Simpan drop. dulu ya di sana sebentar. Masuk lagi ke Evaporator. evaporator. Apa yang terjadi nih di dalam evaporator? Yang terjadi di dalam evaporator itu terjadi tekanan turun Pak. Terus selain itu ada yang namanya evaporasi ya. Ya, benar sekali Itu Pak. evaporasi itu apa? Perubahan fasa cair menjadi gas. Ya, jadi gasnya itu menguap ya. Ya, Jadi evaporasi itu perubahan cair menjadi gas. Lalu setelah menjadi gas masuk lagi kepada kompresor. Begitulah siklus yang refrigerasi terjadi di uapnya. Benar sekali, Pak. Nah, di antaranya mungkin nanti ketika pemasangan pasti di sana gitu kan. Nanti kita lihat dipasangkannya ke rangka yang mana. Kita akan ada simulator kulkas satu pintu tersebut. Kita akan pasangkan di sana. ya. Oke. Nanti juga, oh iya ada yang lupa, kita belum menggunakan apa ini alat dan bahan itu?
safety-nya Pak. Ah iya benar safety-nya. Nah, tuh, Oke. jangan lupa Safety-nya apa? safety-nya Pak. Safety-nya apa aja? Boleh diperlihatkan di sini safety-nya. Safety-nya Untuk safety pengelasan kita di sini ada sarung tangan kulit. Fungsinya sarung tangan kulit itu untuk biar tidak terbakar mungkin ya tangannya. betul sekali Pak. Buat tidak terbakar tangan pas pengelasan. Apalagi Sama kacamata hitam buat melindungi mata dari percikan si tembaganya itu. oh Si percikan perak sama kelasnya silau sinar kelasnya ya. Iya benar sekali Pak. Oke, kita saatnya masuk ke pembelajaran praktik instalasi kulkas satu pintu. Dan di sini kita observasi dulu untuk simulator kulkasnya, yang mana ada seperti dibicarakan persiapan, ada evaporator. Ini sudah dipasang, langsung masuk ke kondensor di sini, dan terakhir itu ada kompresor. Di sini kita pada ruangan ini itu akan dipasang pempipaan yang terhubung antara komponen-komponennya. Dan di sini juga ada buat mengelasnya, telah tersedia oksigen dan gas yang akan dibuat bridging nantinya. Ya, kita langsung masuk saja ke proses bridging atau proses pempipaan yang akan ditemani dengan murid saya yang bernama Daniel. Silakan Daniel. Apa kabar Daniel? Alhamdulillah baik Pak. Nah ini sudah menggunakan APD yang lengkap ya, dari mulai helm, kacamata, rompi, terus sarung tangan las dan sepatu safety. Nah di sini kita udah udah mengukur ya, Daniel udah mengukur pempipaan yang ada di kulkas satu pintu ini. Tinggal kita mulai mengelasnya, bebas ya, yang mengelasnya itu dari mana saja. Oke, kita langsung saja ke Daniel untuk proses pengelasan. Nah ini proses untuk menyalakan bridgingnya ya, api lasnya kan ada banyak. Nah jangan kelebihan nih oksigen dengan gasnya. Kalau misalkan berlebih itu akan terjadi tidak keseimbangan. Nah seperti itu ya, itu langsung mati. Jadi harus benar-benar seimbang antara oksigen dengan gas. Nah ini ya proses yang untuk penyambungan. Jadi oksigen dengan gas itu harus seimbang. Kita tunggu ya prosesnya. Jadi si pipa itu harus terlihat merah terlebih dahulu sebelum kita menambahkan perak yang ada ya. Jadi itu terus kita lihat sampai benar-benar merah. Nah itu kan sudah terlihat merahnya. Nah itu tinggal kita tambahkan perak yang ada. Nah sampai benar-benar terisi penuh. Ingat ya, perak itu mengalir atau menuju ke panas yang lebih panas. Jadi ketika peraknya emang dalam satu titik itu, nanti si perak itu pasti melingkar ya, soalnya masuk ke sumber panas ya. Dalam proses pengelasan yang sebelah sini, karena di atasnya itu akrilik, maka dari itu kita perlu lap yang sudah atau kain yang sudah dibasahi biar tidak terjadi pelelehan pada akrilik. Nah ini prosesnya penyambungan kapiler dengan pipa menuju ke epap. Jadi biar tidak terjadi kebocoran, makanya dikelas terlebih dahulu. Oke, dan ini yang satu lagi masih sama pengeluaran dari epap ya, nanti menuju ke kompresor. Ini harus melalui pengelasan terlebih dahulu.
Nah, ini yang sudah disambungkan antara komponen satu dengan komponen yang lainnya. Bisa terlihat ini yang warnanya berbeda ya, itu baru di bridging. Nah, bisa dilihat itu hasil-hasilnya. Kita melanjutkan ke tahap berikutnya, yakni proses pempakuman biar tidak ada udara yang ada di dalam sistem sirkulasi refrigerasi ini. Oke, kita masuk ke proses pengoperasian kulkas satu pintu, di mana kita sudah memasang pempipaan dari mulai komponen satu dengan komponen yang lain itu sudah terhubung. Tinggal kita mulai ke pempakuman. Ya, di sini kita ditemanin oleh murid saya bernama Daniel. Daniel, ya kita mencoba untuk proses pempakuman terlebih dahulu kulkas satu pintu ini. Ya, gimana alatnya sudah ada Daniel? Alat yang diperlukan Di sini sudah ada alat bernama manifold gauge, lalu ada alat micron gauge dan alat vakum yang akan digunakan untuk proses pemvakuman. ya, mulai saja Daniel dari mungkin manifold dulu ya, dari manifold gauge sama micron gauge pasangnya ke mana? Untuk micron gauge kita pasang terlebih dahulu. Nah, ini kita lihat ini pemasangan micron gauge. Di sini ada pentil ya di kompresor. Jadi ini dalam pemasangan proses micron gauge-nya itu harus tepat sekali. Yang mana ini dipasang langsung mendekati ke kompresor. Ya. Karena alat ini sangat sensitif sekali kalau ada di pempakuman. Geser sedikit, micron gauge-nya bakal berubah nilainya. Ya, ini bisa dilihat. Terus Lalu kita pasang ini alat manifold gauge ke alat micron gauge-nya. nah, ini dipasang ya manifold gauge-nya ke micron gauge. Ya, ini manifold gauge-nya. Itu ada katup pemutaran ya, di sini katup putaran. Dan yang selang berwarna kuningnya kemana itu? Untuk selang yang warna kuning itu ke alat vacuum unit. Nah, ini selangnya ke vacuum unit. Ya, proses pempakuman ini biar apa di komponennya itu biar tidak ada udara ya. Ya Pak, biar tidak ada udara pada sistem instalasi Pak. Nah, jadi biasakan nanti setelah proses pempipaan itu harus tidak ada udara nantinya, dan untuk tidak adanya udara berarti kita harus mulai pempakuman. Oke, kita langsung nyalakan alat vakumnya. Nah, ini kita nyalakan alat vakumnya. Kita putar katupnya. Katupnya dibuka ya. Tuh, jadi biar divakum udaranya, bukannya sampai full ya. Iya Pak, sampai full. Sudah Ya. terbuka, kita nyalakan alat micron gauge-nya. Nah, ini di micron gauge itu ada nilai 2000 ya. Jadi kalau tidak ada udara di sini atau arus vakumnya itu nilainya sampai berapa? Harus di bawah 1000 Pak. Harus di bawah 1000. Jadi kita tunggu sampai di bawah 1000. Ya Pak. Selama berapa menit ini kira-kira? Kurang lebih 15 menit sampai 20 menit Pak. Nah, 15 menit sampai 20 menit. Nah, untuk itu ketika kita menunggu proses pempakuman, alangkah lebih baiknya kita memasang instalasi Perkabelan Pak. perkabelannya ya, instalasi perkabelan, yang mana untuk perkabelan ya itu sangat sederhana sekali ya. Ini kabel powernya dan kita tinggal masuk ke kabel yang di belakang kompresor ya. Iya Pak. Di belakang kompresor itu ada overload, terus Sama PTC relay Pak. ya sama PTC relay ya. Silakan untuk kabelnya mungkin, dan silakan pasangkan Daniel, karena Daniel udah safety ya. Biasakan yang warna merah itu di aliran listrik ya, Iya Pak. dan yang berwarna biru Pada aliran netral Pak. nah itu yang netral ya. Nah, sambungkan
ke powernya, dimana di sini ada terminal. Ya, terminal ini sudah pasang dan ini tinggal dibuka. Nah, sengaja ini kelistrikannya sangat sederhana biar bisa terlihat juga dan berfungsi. Ini kulkas satu pintu. Nah, ini sedang proses connecting kabel ya dari powernya dan dari netralnya. Ini disatukan di sebuah connecting kabel ya atau terminalnya. Ini udah 30 menit ya. Iya Pak. Angka menunjukkan Minus 30. minus 30, berarti di sini sudah tidak ada udara dan kita tinggal memasukkan Freon Pak. freon ya. Kita masukkan freon dan kelistrikannya juga sudah selesai. Jadi kita tinggal memasukkan freon. Silakan untuk masukkan freonnya. Nah, selang yang berwarna kuning ini sudah dicopot dan kita pasangkan ke freon ya. Ini lihat freonnya menggunakan R134A. Oke, ini proses lalu dibuka yaitu freonnya dan lihat mesinnya. Kita isi sampai Kita isi dulu sedikit baru dinyalakan ya. Ya Pak. Kita isi sampai 15 saja terlebih dahulu. Lalu kita nyalakan unit. Ya, unit sudah menyala. Kita sekarang mulai pengisian freon. Kita isi sedikit demi sedikit. Ya, isi sedikit demi sedikit. Maksimalnya sampai berapa ini? 15 PSI Pak. 15 PSI ya. Itu untuk cara pengisiannya, lihat sedikit demi sedikit ya. Jadi kita membuka katupnya sedikit, terus tutup lagi. Ya, itu sampai ke 15 PSI Pak. PSI. Nah, ini diisi sampai ke nilainya berapa? 15 PSI Pak. 15 PSI ya. Kita isi sedikit lagi. Dikit lagi. Nah, udah pas. Sudah pas ke 15. Kita lihat ke sini. Pipa yang ini bila dipegang itu sudah Panas Pak. panas ya. Ini sudah hangat dan bisa dilihat juga ke sini. Nah, ini dari pipa kapilernya ke sini sudah mulai membeku ya. Ini mulai membeku dan kita lihat ke epapnya apakah sudah ada yang membeku dan terasa dingin. Ya. Nah, ini udah terasa dingin ya dan ini epapnya pun pipa yang bagian ini yang dekat ke kapiler itu sudah membeku. Ya, ini tinggal tunggu proses dingin atau pembekuan semuanya. Nah, itu sudah 15 PSI ya, Daniel. Kita lihat ini setelah nunggu 5 menit di dalam evaporator itu sudah dingin ya. Terbukti ini ada temperaturnya. Temperaturnya bisa dilihat. Nah, ini udara di luar itu 30,7 derajat dan outnya ya yang di dalam itu sampai minus 2,9 derajat Celcius. Berarti dalam proses pengoperasian kulkas satu pintu ini telah sukses dilakukan. Ya. Jadi itulah video dari mulai awal kita menginstalasi pipa ya ke komponen-komponennya ya Daniel sampai ke proses pengoperasian serta pengisian freon itu sudah selesai semua. Ya, sekian dari kami, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.